Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, seluruh jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir bersama kita para tokoh ya, para sesepuh, pengurus DKM, para Bapak Haji, Bapak Ustaz yang tidak saya sebut satu persatu. Ini hamba-hamba pilihan Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendapatkan keberkahannya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umat Nabi Muhammad ini, khususnya di pagi hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih hamba-hambanya untuk mendapat keberkahan itu dengan cara dimudahkan kita untuk segera bangun ya. Salat berjamaah ya. Masya Allah, salat berjamaah di waktu subuh ini istimewa sekali ya. Sampai dikatakan dalam hadis, man shalla al-fajr wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annahu qama al-laila kullah. Orang yang berjamaah di pagi hari atau di salat subuh ini seperti orang yang menghidupkannya malam-malamnya dengan qiyamul lail. Semalam penuh kita dianggap sudah qiyamul lail. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini Allah SWT membolehkan kita kembali dengan terus dikasih kesempatan untuk belajar, menambah ilmu. Insya Allah dengan menambah ilmu ini Allah tambahkan banyak kebaikan. Di antaranya ya kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita, bagaimana supaya ibadah kita, hidup kita ini berdasarkan ilmu. Tapi juga yang tidak kalah penting juga kebaikan-kebaikan terkait dengan agama kita. Agama kita itu agama ilmu. Makanya ayat yang pertama turun saja sudah diperintahkan untuk belajar. Ayat pertama turun itu adalah Iqra. Artinya kita orang muslim ini ya memang sepanjang hidupnya harus selalu belajar ya kan. Belajar sepanjang hidup ya. Selagi kita masih hidup ya kita harus belajar. Makanya saya juga nggak ingat nih udah tahun keberapa ini ya. Udah lama gitu kan. Sekarang udah beda lagi, tahun 2026. Jadi kita tahun lalu mempelajari ini, yang sekarang udah tahun baru masih terus. Artinya sampai kapanpun kita harus belajar. Pelajaran kita pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sholat jamaah qashar. Sekarang kita akan mempelajari sholat berjamaah atau sholat berjamaah. Ya, sholat jamaah itu sebetulnya yang dimaksud adalah sholat dalam berjamaah, sholat dalam kebersamaan. Ya. Jadi sholat yang dilakukan secara berjamaah atau yang dikatakan fi'lus sholati fi jama'ati, melakukan sholat dalam satu jamaah. Untuk keutamaan dan pentingnya ini sudah banyak ya, kita tentu banyak tahu. Biasanya kita orang Indonesia itu memang secara pengetahuan itu tidak kurang-kurang ya. Bagaimana keutamanya berjamaah, bagaimana keutamanya sholat subuh, bagaimana keutamaan ya berbagai macam kita tahu ya. Tapi memang dikatakan apa? Halakal alimun atau al-alimuna
Ilmu hanya untuk ilmu. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Jadi orang yang tidak tahu juga celaka. Al-jahilun halaka. Orang-orang yang tidak tahu juga itu celaka dalam artian sayang sekali. Tapi setelah dia belajar tahu juga, kalau hanya tahu juga masih celaka juga, masih rugi juga. Illal amilun, kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Nanti orang beramal juga bisa juga celaka, bisa rugi juga. Kapan? Illal mukhlisun, kecuali kalau dia beramalnya ikhlas. Jadi masya Allah, ini kita banyak tugas-tugas kita. Kita sudah banyak tentang pengetahuan kita tentang sholat berjamaah kaitannya dengan keutamaan. Tinggal kita perkuat bagaimana supaya pengetahuan ini sampai kita bisa amalkan. Apa diantara keutamaan dan pentingnya sholat berjamaah? Di sini disebutkan karena fikih sunnah maka tentu saja akan menghadirkan sunnah-sunnah atau hadis-hadis. Di antaranya disebutkan hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar, jadi Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, bunyinya salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadli bisab'in wa isyrina darajah. Rasulullah SAW langsung bersabda, didengar sama Abdullah bin Umar, bunyinya bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Bedanya atau keutamanya itu 27 derajat. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadli bisab'in wa isyrina darajah. Jadi anggap saja kalau kita hitung dengan bilangannya, kalau sholat sendiri dapat nilai 1 ya. Kalau sholat berjamaah tambah 26 lagi kan gitu. Dalam hadis lain yang senada juga, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balaghat 50 salatan. Jadi disebutkan bahwa salat berjamaah itu bisa membandingi 5 dan 20 atau 25 salat. Kalau dilakukan jamaah itu fi falatin, di satu tempat yang jauh, lalu kemudian dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, itu bisa sampai 50 derajat. Artinya ini tidak ada kontradiktif. Tadi kalau Rasulullah SAW dalam hadis tertentu mengatakan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri itu 27 derajat. Dalam hadis lain sholat berjamaah itu keutamanya 25 derajat, tapi bisa sampai 50 derajat. Tidak ada pertentangan sebelumnya. Dia mengatakan minimal 25, tapi bisa sampai 50, ya kan? Jadi nanti mungkin tergantung kepada tingkat kesusahannya, tingkat kehusuannya. Ya. Apalagi kalau mau berjamaah itu harus menempuh perjalanan jauh, banyak langkahnya, maka akan menambah derajatnya. Karena dalam hadis di antara yang bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa-dosanya itu apa? Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Dikatakan ihdaha tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'ud darajah. Langkah-langkah kita ini, langkah yang satu itu akan menghapus dosa-dosa, langkah yang lainnya atau langkah satu kaki satunya itu menghapus dosa, langkah yang lainnya atau kaki yang satunya itu mengangkat derajat. Kemudian hadis lain, man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu'a summa masya ila shalah al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Dalam hadis lain ini
kita lihat ya kalau dalam hadis ini sahabat Nabi itu banyak ya. Dan Rasulullah SAW itu dalam banyak momen ya, boleh juga itu beliau menyampaikan sesuatu dengan redaksi yang agak beda. Pertama didengarkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan sholat berjamaah itu 25. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan 27. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan 25 sampai 50. Ini ada lagi hadis yang lain tentang keutamaan jamaah dari Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallam, man tawadda'a lis-shalah, siapa yang berwudu untuk melakukan salat, fa asbahal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa masya ila shalah bil maktubah, kemudian dia jalan menuju salat wajib atau salat lima waktu, fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat bersama manusia, maksudnya bersama orang-orang, atau majama atau bersama jamaah, atau fil masjid atau di masjid. Ghufirallahu lahu, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini juga sekaligus pelajaran bagusnya, idealnya itu kita kalau mau ke masjid itu wudu di rumah. Walaupun masjid harus punya tempat wudu juga, karena mungkin ada yang sampai di sini batal atau ada orang yang tidak dari rumah gitu kan, perlu ada tempat wudu. Tapi kalau kita orang yang di dekat masjid tinggalnya, afdolnya itu kita dari rumah sudah berwudu. Kenapa? Karena itu sudah dinilai kita sedang sholat, atau orang itu sudah mendapatkan pahala dari setiap langkahnya ya. Jadi setelah wudu sempurna, segera berpakaian untuk menuju masjid, kemudian setiap langkahnya itu sudah dianggap sebagai keutamaan. Satu, bisa mendapatkan ampunan, satunya lagi mengangkat derajatnya. Hadis dari Abu Hurairah. Ini berapa sahabat nih? Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Utsman bin Affan, kemudian ada sahabat lain Abu Hurairah. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakun khutbatan illa rafa'at lahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah wa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu Allahumma salli alayhi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Ini sudah sabda Rasulullah SAW. Yang demikian itu apabila seseorang itu berwudu, lalu dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid dan dia tidak keluar kecuali niatnya untuk sholat, maka tidak melangkah dia satu langkah, melainkan Allah angkat derajatnya dan Allah hapus dosanya. Dan ketika dia sholat, maka selama itu malaikat terus mendoakannya selama dia ada di tempat sholatnya, ya kan? Jadi kita datang sini belum mulai sholat atau nanti sudah sholat pun masih, ketika masih di masjid ini masih terus didoakan sama malaikat. Doanya Allahumma shalli alaihi, ya Allah barangkali atau rahmatilah dia, Allahumma arham, Allah rahmatilah dia, wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah, dan tidaklah henti-hentinya salah satu dari kalian dalam sholat selagi dia masih menunggu sholat. Jadi ketika kita masih menunggu sholat itu, pokoknya kita datang lebih cepat, imam belum datang, kita sudah dicatat sedang sholat. Nanti selesai sholat kemudian kita terus, jangan buru-buru pulang dulu, masih zikir, masih wirid, apalagi masih ngaji kayak gini, itu masih dicatat sebagai orang yang terus dianggap masih sholat, didoakan sama malaikat. Jadi masya Allah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Hadis lain dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasa ma fil nida was-saffil awwal." Lau ya'lamun nasa, seandainya orang itu tahu ma fil nida, keutamaan yang didapat dari an-nida, dari panggilan sholat. Jadi begitu orang disuruh ayo sholat, dan tahu bagaimana kehebatan itu, keutamaan itu, wasofil awal, dan sof yang paling pertama,
Summa lam yajidu, kemudian mereka nggak bisa mendapatkan itu, illastahammu alaihi lastahammu, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan sok pertama dan panggilan itu kecuali harus dia mendaftar atau mengundi dulu, maka dia akan lakukan itu undian. Jadi kalau ada orang tahu bagaimana keutamaan orang sholat di sok pertama, dan untuk mendapatkannya itu harus undi dulu, harus daftar dulu atau harus undian dulu, maka dia lakukan itu. Seandainya orang itu tahu. Tapi karena nggak tahu, kadang-kadang kita sama awal dorong-dorong ada di depan gitu ya kan. Harusnya kita berebut dalam artian kita segera bergegas. Walau ya'lamuna fil tahjir lastabahu alaihi. Seandainya kalian tahu atau mereka tahu bagaimana keutamaan at-tahjir, maksudnya ya himbauan untuk berangkat ke masjid, lastabahu ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba berebut ya, siapa yang duluan. Walau ya'lamuna fil atamati was-sabah la tawma walau habwan. Bahkan kalau mereka mengetahui keutamaan di sore hari, maksud sholat sore hari, wasubh dan sholat subuh, la atawma, maka mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun dengan cara merangkak. Jadi kalau kita kesulitan, ya mungkin jalannya sudah susah, terusnya nggak bisa berjalan gitu kan, tapi karena saking keutamaannya sholat berjamaah di masjid ini, khususnya di pagi sore atau disebut sholat bardan, dua waktu dingin itu disebutkan dalam hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah, siapa yang sholat pada waktu dingin dua waktu dingin, yaitu ada yang mengatakan itu sholat subuh dengan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib dengan sholat subuh. Itu keutamanya disebutkan apa? Di sini disebutkan law ya'lamuna fil atamati ma fil atamati was subhi la atau ma walau habwan. Kalau mereka itu tahu bagaimana kehebatan waktu sore dan waktu sholat waktu sore dan waktu subuh, maka niscaya mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Hadis terakhir tentang keutamanya, dan kita semua termotivasi untuk selalu berjamaah. An Utsman, dari sahabat Utsman, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya dalam berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah dia sudah melakukan qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah kayak kita tadi, fa ka'annama shallal laila kullah, maka dia seolah-olah sudah sholat sepanjang malam atau semalam subuh. Nah ini Masya Allah disebutkan oleh pengarang kitab ini 6 hadis dengan sahabat yang meriwayatkan yang beda-beda. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Hurairah, ada Utsman bin Affan. Nah ini banyak sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi itu mendengar hadis dan meriwayatkannya. Makanya kadang hadis itu banyak, gitu, redaksinya beda-beda dikit karena sahabat yang mendengar dan meriwayatkan itu beda-beda. Makanya perlunya kita seorang ulama yang tahu tentang banyak hadis, lalu antara satu hadis dengan hadis apa yang disimpulkan. Kalau kita hanya mendengar satu hadis atau 2 hadis atau 3 hadis, lalu kita belum bisa, di samping kita nggak punya kapasitas ilmunya untuk menyimpulkan, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya sunnah, oh ini hukum itu, kita nggak punya ilmu itu. Makanya kita mempelajari kitab fikih. Kitab fikih ini kitab yang sudah disarikan dari pemahaman para ulama yang sumber dari dalil-dalil, baik itu dalil ayat ataupun dalil hadis ataupun dalil ijma,
atau dalil qiyas, ya kan? Mereka yang punya ilmunya untuk sampai mendapatkan kesimpulan begini begitu dan seterusnya. Jadi kalau kita mempelajari fikih itu artinya kita sudah mempelajari praktek beragama, sudah menjadi apa? Ya, sudah dirinci, sudah praktis, ya kan? Makanya bisa juga antara satu madhab dengan madhab yang lain kadang ya akan beda sedikit saja. Namanya fikih madhab Syafi'i, fikih madhab Ahmad bin Hambal atau Hambali dan seterusnya, itu akan ada beda-beda dikit. Nah, beda-beda dikit ini tidak bisa menjadi alasan untuk kita saling berpecah belah. Apalagi kalau sampai jadi alasan untuk menyalahkan yang lain, kan? Karena memang semua mereka itu berangkat dari pemahaman dari dalil-dalil yang mereka memang punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Kita lanjutkan, ini sudah mengarah kepada hukum. Nah, ini kalau sudah bicara hukum itu berarti sudah fikih, ya kan? Karena yang bisa menyimpulkan hukum apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu mubah, apakah itu makruh, apa itu haram, itu tentu ahlinya, ya kan? Kalau dalam ilmu fikih ini ada orang-orang yang sudah punya derajat sebagai seorang mujtahid atau seorang madhab, seorang imam madhab. Para ahli ilmu terkait dengan hukum salat berjamaah khususnya untuk orang laki-laki itu terjadi ikhtilaf, ada perbedaan pendapat yang kalau disimpulkan globalnya menjadi dua pendapatnya. Pendapat yang pertama, sholatul jamaati wajibatun alal a'yan illa li'udhrin. Jadi sholat berjamaah untuk orang laki-laki itu wajib ain kecuali ada uzur. Jadi bagi orang laki-laki muslim yang tidak ada uzur syar'i, uzur itu artinya alasan atau sebab yang membuat orang itu dimaafkan tidak melakukan suatu kewajiban atau satu keharusan. Ini kalau ada orang laki-laki balik sehat, maksudnya dalam keadaan tidak ada uzur, kemudian tidak berjamaah, kalau menurut ini berarti hukumnya dosa. Karena kalau wajib itu kan bagaimana? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang kalau dia lakukan itu mendapatkan pahala yang besar dan dia berdosa kalau dia tinggalkan. Ini pendapat pertama, ya. Ini pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mas'ud, oleh Abi Musa al-Asy'ari, kemudian oleh Atha. Nah, ini semua para sahabat, ya. Kemudian ini wa huwa madhabu Ahmad wa Ibnu Hazm wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga yang dipilih oleh Imam Ahmad atau madhab Hambali, Ibnu Hazm, yaitu Ibnu Hazm ini terkenal juga, mirip, ya, tegas gitu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini memilih bahwa hukum sholat berjamaah untuk orang laki-laki yang tidak ada uzur itu wajib ain. Wajib ain apa? Wajib orang per orang. Wajib orang per orang berarti ya kayak wajibnya orang sholat gitu kan. Nggak bisa nitip. Kalau orang per orang berarti tidak bisa nitip. Udah itu aja yang jamaah. Nah, saya lagi sibuk ya, atau saya lagi nggak pengen. Nah, ini nggak bisa kayak gitu karena wajib ain, wajib orang per orang. Tapi ini pendapat. Kita bisa milih ini. Kita nggak harus maunya kalau sudah sekali madhab ini ya harus madhab itu, enggak juga. Kita boleh milih, tapi pilihannya bukan berdasarkan yang enak atau yang tidak enak.
yang ringan atau tidak ringan, tapi kita memilih dengan dasar menurut saya yang paling pas, sesuai pengetahuan saya yang masih terbatas. Saya milih mazhab ini, boleh, nggak apa-apa. Karena kita tidak ada kewajiban, dalam artian tidak ada kewajiban bermadhab satu, tapi kalau kita nggak bermadhab kayaknya belum bisa. Karena kita ini kaum, ya kan, dalam beragama itu ada derajatnya. Dalam beragama itu ada orang-orang yang hanya kapasitasnya sebagai muqallid. Muqallid itu ngikutin apa yang sudah dipahami, diajarkan oleh para guru kita, para ulama. Namanya muqallid, tanpa mengetahui dalilnya. Nah ini kalau dalam beragama yang seperti ini termasuk apa? Termasuk tidak bagus. Tapi tetap aja dalam prakteknya kita kan banyak, nggak semua yang kita lakukan itu tahu dalilnya, tahu ini. Pokoknya kata guru saya dulu begini dan saya dari kecil belajar seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau gurunya benar kan. Tapi itu tidak bagus. Madmum kalau dalam agama ini. Ya harusnya kita dimana kita diberi akal sempurna bisa belajar, ya kita minimal kita juga sendiri juga jangan terima langsung tanpa ada apa sama sekali ya. Pokoknya kalau kata guru saya ini ya udah jangan kayak gitu juga. Dan itu ada. Kalau kata ini ya begini, ada orang yang seperti itu. Taklid yang berlebihan namanya taklid buta disertai dengan ta'assub. Jadi udah taklid buta lagi nggak punya ilmunya, ta'assub lagi. Ta'assub itu artinya apa? Fanatik. Pokoknya selain ini enggak, kalau kata guru saya begini ya ini enggak ya. Tapi dalam beragama ada yang seperti itu. Nah, itu yang paling rendah. Yang kedua adalah derajat orang yang muttabi'. Muttabi' itu orang yang mengikuti entah itu gurunya, entah kitab, entah apa itu, tapi dia tahu dasarnya walaupun secara global. Dasar umumnya ya kan, pendapat ini, pendapat itu, tahulah gitu. Ya kayak kita di zaman sekarang mungkin tidak kesulitan untuk menjadi seorang muttabi. Ini kalau begini dasarnya apa gitu. Nah, yang ketiga yang paling ideal itu adalah mungkin sudah kalangan ulama tertentu, itu namanya mujtahid. Mujtahid itu orang yang dalam beragama ini sudah punya kapasitas untuk mengambil kesimpulan dari dalil-dalil ayat, hadis, ijma, qiyas, kemudian dia bisa menyimpulkan. Dan di sini orang-orang khusus. Nah, kalau kita ya paling ngambil yang tengah lah. Jadi kita tetap aja jangan sampai kita juga taklid buta, apalagi fanatik ya. Walaupun ada hal-hal tertentu memang kadang kita melakukan ibadah, ketika melakukan agama ini kadang tidak mesti harus tahu dalilnya, tapi minimal kita globalnya tahu. Jangan sampai kayak tadi, pokoknya apa yang dikatakan oleh guru saya begini ya sudah, jangan seperti itu, namanya taklid kita. Jadi tadi kesimpulan dari pendapat pertama bahwa hukum sholat berjamaah untuk orang laki-laki muslim yang dewasa yang tidak ada uzur itu hukumnya wajib ain. Berarti harus individu sifatnya, orang per orang. Al-qaulu tsani, nah ini pendapat yang kedua, sholatul jama'ati la tajibu maujuban ainiyan. Pendapat yang kedua, sholat berjamaah itu tidak wajib ain, tapi apa? Wajib kifayah. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau wajib ain itu wajib orang per orang, tidak bisa diwakilkan. Kalau wajib kifayah itu kewajiban sifatnya kolektif. Apabila sebagian sudah melakukan, yang lain kewajibannya sudah ikut gugur, tapi yang dapat pahala yang melakukan. Pokoknya warga di sini ada 100 kakak punya masjid Nurul Huda, ya kan? Suatu saat itu betul-betul nggak ada orang adzan, nggak ada orang apa gitu, sampai akhirnya orang
nggak ada jamaah di sini. Maka 100 kakak muslim ini dia punya tanggung jawab semua dosa karena dia dianggap sebagai kewajiban kolektif. Tapi ketua DKM sudah maju, ketua DKM-nya dia adzan sendiri, qomat sendiri, nanti habis itu ngimamin, belakang ada satu jamaah saja, ada 2 orang rumahnya ketua DKM sama marbot namanya. Itu sudah berarti sudah ditegakkan jamaah. Maka itu orang yang tadinya 100 orang mau dosa semua sudah gugur dosanya. Berarti sudah dilakukan jamaah di masyarakat situ di kelompok itu. Tapi yang dapat pahala ya ketua DKM sama marbot tadi. Borongan itu pahalanya mulai dari adzannya, qomatnya kemudian imamnya semua ada diambil pahalanya sama ketua DKM semua, ya kan? Umpamanya seperti itu. Contoh ya. Jadi itu kalau fardu kifayah, kalau fardu ain tadi orang per orang. Wa huwa madhabu al-jumhur. Ini madhab yang dipilih oleh jumhur. Jumhur atau mayoritas ulama madhab, terutama dari 4 madhab yang terkenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu memilih yang 3 orang ini, yang 3 madhab ini memilih hukumnya fardu kifayah. Siapa saja yang 3 orang? Abu Hanifah atau Hanafi, Imam Malik atau Maliki, Imam Syafi'i. Yang beda tadi adalah Imam Ahmad, Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian ada beberapa sahabat itu milih hukumnya fardu ain. Tapi yang tiga imam madhab ini memilih fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah ini berarti selagi mau dalam satu kelompok warga, satu komunitas sudah ada masjid situ, sudah ada jamaah, apalagi untuk menjaga supaya jamaah itu tetap terjaga rutin dan dibentuk ke TKM, ada yang tanggung jawab masing-masing, ada muadzinnya, ada seterusnya. Dipilih juga imam rawatibnya umpamanya, insya Allah itu ya sudah kewajibannya, istilahnya kewajiban kifayahnya itu sudah terpenuhi. Tapi yang dapat pahala ya yang melakukan, yang ambil bagian dalam berdirinya atau mendirikan jamaah ini. Ar-rajihu fil masalah, ini bagusnya kalau kita ngaji fikih sunnah itu setelah dihadirkan dalil-dalil, pendapat-pendapat, biasanya ada yang dipilih, yang dirojihkan. Jadi rojih itu artinya yang diunggulkan, yang unggul. Makanya kalau di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu adalah majelis yang terdiri dari beberapa ahli dalam bidang agama dan bidang-bidang lain. Kemudian ketika ada satu masalah, mereka diskusikan, mereka simpulkan mana yang akan diunggulkan. Namanya majelis tarjih. Kalau di NU itu ada namanya majelis bahsul masail, membahas tentang masalah-masalah, ya kan? Nah, ini sebetulnya memang orang-orang ahli. Kalau untuk tingkat nasional itu ada MUI namanya, Majelis Ulama Indonesia, di mana timnya itu terdiri dari beberapa ulama, para ahli yang ketika ada masalah-masalah itu kemudian membahasnya hal-hal ini kaitannya dengan agama. La syakka anna al-jam'a baina al-ahadits, ini disebutkan tidak diragukan lagi ketika kita sudah mengambil atau mengumpulkan dalil-dalil baik dari ayat maupun dari hadis, maka di sini disebutkan yang lebih dipilih, kan? Inna salatal jama'ati fardhu kifayah. Maka menurut kesimpulan yang diunggulkan hukum untuk sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi ada pendapat sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat diunggulkan, sangat dikuatkan. Tapi yang paling tengah tadi,
Kalau kita milih sunnah muakkadah ya jadi terlalu ringan. Dalam artian kalau Rasulullah SAW itu ketika ada orang buta namanya sahabat siapa namanya Abdullah bin Abi Maktum minta izin untuk tidak ikut berjamaah, padahal dia itu orang yang buta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang nuntun. Itu Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan. Ini menunjukkan bahwa ya kalau hanya sekedar sunnah mungkin terlalu ringan. Jadi yang paling sedang tadi fardu kifayah, wajib tapi wajib kolektif. Kalau sudah sebagian sudah ada maka gugur kewajibannya, tapi bukan berarti kemudian kita orang per orang menjadi bebas saja, bukan. Karena kalau kita bilang wajib itu artinya apa? Sesuatu yang bila dilakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Makanya kita upayakan untuk bisa berjamaah secara rutin. Ya terlepas maunya hukumnya ini terjadi perdebatan, tapi yang lebih aman kita ya tetap sholat berjamaah supaya kita dapat keutamaannya. Hukum sholat berjamaah untuk para wanita gimana? La tajibu sholatul jamaati 'ala nisa bi ijma'il ulama. Kalau untuk para wanita itu tidak wajib. Tidak wajib itu bukan berarti tidak dilakukan. Itu tidak wajib artinya boleh jadi itu hanya hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sesuatu amalan sunnah yang sangat diperlukan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian mencegah para wanita itu untuk mendatangi masjid. Tapi memang tidak wajib. Beda dengan orang laki-laki. Jadi kalau orang laki-laki berjamaah itu antara wajib ain atau wajib kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi kalau orang wanita itu hukumnya sunnah. Bisa sunnah muakkadah atau setidaknya sunnah. Artinya itu suatu kemuliaan, satu kebaikan. Apalagi kalau umpamanya ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau umpamanya dengan berjamaah sholatnya bisa menjadi lebih khusyuk. Masjid juga sudah menyediakan tempat tersendiri untuk para wanita. Apalagi nanti sudah itu mau ngikutin pengajian atau berbagai macam kebaikan yang lain, maka ya silakan. Tidak ada larangan ya untuk para wanita untuk berjamaah di masjid. Kalau orang perempuan berarti berjamaah itu boleh jadi berjamaah seorang perempuan kepada orang perempuan yang lain. Jadi kalau sesama wanita, imamnya wanita, jamaahnya wanita, itu juga boleh seperti itu. Atau versi yang lain, jamaah wanita atau makmumnya orang perempuan, imamnya laki-laki. Tapi nggak bisa dibalik. Imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi walaupun istrinya seorang qari'ah hebat banget apa gitu, suaminya jamaah biasa saja, tapi kalau pas sholat berjamaah berdua tetap saja yang jadi imam suaminya. Begitu ketentuannya dari Rasulullah. Jadi ketentuannya itu orang laki-laki itu menjadi imam, boleh diikuti oleh khumsa. Khumsa itu orang yang status laki-lakinya dan status perempuannya itu nggak jelas. Artinya beda, bukan laki-laki bukan perempuan, namanya khumsa. Itu derajatnya itu tengah-tengah, di bawahnya laki-laki, di atasnya perempuan. Itu kalau kita berjamaah kepada dia, orang laki-laki nggak boleh. Orang khumsa itu harus berjamaah sama kita, karena status laki-lakinya nggak jelas, status perempuannya juga nggak jelas. Boleh jadi nggak punya jenis kelamin atau punya kelamin ganda. Kalau ada orang kayak gitu, tapi itu jarang sekali.
Kalau yang sekarang ada itu sebetulnya kayaknya karena ini aja, kesalahan apa namanya itu, secara psikis melakukan gangguan ya. Ini dia laki-laki tapi kemudian ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-laki. Tapi jenis kelaminnya jelas biasanya. Kalau yang dimaksud khunsa di sini adalah benar-benar dia itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena nggak punya jenis kelamin atau jenis kelaminnya ganda. Ini yang ada. Yang kalau dalam fikih yang dianggap itu derajatnya di bawah laki-laki, di atas perempuan. Tapi kalau yang sekarang ada banyak itu, ya wallah alam, bisa juga itu laki-laki beneran. Sebetulnya cuma terjadi kelainan kejiwaan atau apa gitu, kemudian jadi ke perempuan atau sebaliknya. Nah, kalau berjamaah itu berarti orang khunsa ini di belakang orang laki-laki boleh berjamaah kepada laki-laki. Terus orang perempuan boleh makmum kepada khunsa tadi, orang yang bukan laki-laki bukan perempuan. Nah, tapi nggak boleh dibalik. Kalau memang betul ada seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi boleh jadi orang laki-laki ini menjadi imam untuk orang perempuan. Atau boleh juga tadi orang khunsa namanya, orang yang bukan laki-laki, orang bukan perempuan, bisa menjadi imam untuk orang perempuan. Nah, ada beberapa catatan. Ya juzu an yanfarida rajulu bi zawjatihi wa ihda maharimihi wa yusalli biha li'annahu yubahu lahu al-khulwah atau al-khulwah biha fi ghairi shalah. Boleh seorang laki-laki ya menjadi imam untuk istrinya atau orang yang jadi mahramnya. Jadi ketika kita sehari-hari boleh bersama istri, berduaan bersama istri atau bersama keluarga kita yang perempuan yang mahram, ya berarti kita bisa sholat menjadi imam untuk mereka. Tapi kalau orang lain sama sekali berdua-duaan itu nggak boleh. Makanya kita ada orang perempuan ajnabiyah, orang lain belum menikah sama kita, nggak ada hubungan mahram sama kita, kemudian berduaan jamaah, itu tidak disyariatkan. Kenapa? Nggak boleh seorang perempuan atau laki-laki. Dalilnya apa? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisuha syaitan. Tidak boleh orang laki-laki satu dengan orang perempuan satu dua-duaan itu berdua-duaan menyendiri, karena yang ketiganya pasti setan. Kayak nggak boleh. Tapi kalau umpamanya perempuannya banyak boleh. Umpamanya kita diminta untuk jadi imam untuk para ummahat semua, banyak ibu-ibu lagi ada majelis, kemudian sholat berjamaah, kita imamnya sendirian, cewek sendiri apa laki-laki sendiri, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dua-duaan. Ya juzu an ya'umar rajulu majmu'atan minan nisa li'anna ijtima'ahunna yunfil khalwah wala adami wurudin nahyi 'an dzalik. Dibolehkan seorang laki-laki menjadi imam untuk sekumpulan orang wanita, karena kumpulnya para wanita itu menghilangkan perbuatan khulwah. Kalau itu menyendiri, yang nggak boleh, yang menyebabkan dilarang berjamaah itu karena dua-duaan nggak ada yang lain. Tapi ketika perempuannya itu banyak, maka itu dibolehkan. Walakin hadza mahalluhu haitsu ta'manu al-fitnatu. Amma idza wujidat al-fitnatu fala yajuz. Tapi tadi ada catatan, dibolehkannya itu seorang laki-laki sendiri menjadi imam untuk para ibu atau para wanita banyak, dengan syarat ketika aman dari fitnah. Kalau semua gadis semua, ini imamnya cowok sendiri, ya kan? Nah itu takut jadi fitnah, nanti rebutan ke mereka. Udah akan begitu, jadi yang malah nggak khusyuk. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-adad alladhi tan'aqidu bi al-jamaah. Jumlah bilangan seseorang itu bisa membuat jamaah. Artinya
berapa jumlah peserta yang menyebabkan orang itu dianggap sah melakukan sholat berjamaah. Ittafaqul fuqaha ala anna aqalla adadin, para ahli bersepakat bahwa jumlah minimal yang membuat orang itu boleh atau sah melakukan berjamaah itu isnani, 2 orang saja, yaitu satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Kalau ada 2 orang kemudian niat melakukan berjamaah, yaitu tadi sudah cukup sebagai dianggap mendirikan jamaah. Ketua DKM sama marbot, itu sudah cukup. Dalam hadis disebutkan idza antuma kharajtuma fa'adana summa uqima summa liyaumukuma akbarukuma. Ketika kalian berdua keluar, lalu kalian berdua ada yang adzan kemudian qomat, maka hendaknya salah satu dari kalian yang lebih besar atau yang lebih tua menjadi imamnya. Ada hadis seperti itu ya. Hadis ada orang laki-laki 2 orang datang kepada Nabi, kemudian mereka berdua mau melakukan safar. Di antara pesannya dari Nabi Muhammad SAW, nanti kalian dalam safar kalau datang sholat kalian berdua, salah satu ada yang adzan kemudian qomat, yang jadi imam yang lebih tua, akbarukum. Kalau dasar dalam hadis itu orang yang paling berhak jadi imam itu ada urutannya kan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling aqra', yang paling pinter baca Al-Quran, yang paling banyak hafalannya, yang bagus, semuanya yang paling ahli Quran. Wa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka tuh sama-sama pinternya, sama-sama ahli Quran, fa a'lamuhum bis sunnah, maka orang yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah, yang lebih alim tentang sunnah Nabi. Wa in kanu fis sunnati sawa, kalau sama-sama orang alim dalam bidang sunnah juga sama, fa aqdamuhum hijratan, orang yang paling dulu hijrahnya. Jadi ukurannya itu kalau di zaman Nabi itu yang hijrah paling duluan, karena hijrah yang duluan itu menandakan kesolehan dan kekuatan imannya, responnya paling cepat. Ketika Nabi sudah mengizinkan untuk berhijrah, dia tinggalkan keluarganya semua, hartanya semua, dia segera bergegas hijrah. Ini menunjukkan orang ini responnya terhadap suruhan Allah, suruhan Rasulullah itu cepat. Berarti kuat keimanannya, lebih soleh. Makanya dijadikan oleh Nabi apa? Siapa yang lebih dulu hijrahnya. Wa in kanu fil hijrati sawa, kalau sama-sama hijrahnya pun bareng ya kan, berangkat ke Madinah bareng apa? Fa akbaruhum sinnan, baru yang lebih tua umurnya. Jadi di sini ya. Tapi kan kayak gitu kan juga jarang itu. Ketemu kayak gitu tuh jarang. Pasti orang yang ini ada lebih ahli Quran, lebih ahli sunnah, lebih soleh itu kelihatan. Tapi seandainya ada seperti itu pedomannya seperti itu. Tapi itu bicara tentang afdoliyat, bukan sah atau tidak sah berjamaah. Idealnya lebih utamanya seperti itu urutannya. Tapi maunya kebalik ya nggak apa-apa juga. Jadi kurang afdol saja gitu. Kalau masyarakat timur kan biasanya yang paling didahulukan bukan ahli Qur'annya, bukan ahli hadisnya, bukan yang dulu hijrahnya apa? Yang lebih tua, bapaknya yang lebih tua akhirnya. Merasa lebih berhak. Ini kalau orang timur itu kan ada soalnya angga umumnya gitu, kalau orang tua kan begitu. Akhirnya ya walaupun mungkin secara bacanya lebih bagus, sampai itu kadang-kadang orangnya agak segan, ya udah bapak aja yang jadi imam. Tapi kalau begitu bagus, maksudnya dia menjaga adab, bagian dari apa? Orang nggak merasa lebih bagus dari yang lain. Yang bermasalah kalau
sudah tahu tapi dia apa? Nggak mau ya Pak. Biasanya apa? Merasa walaupun belakang itu para kori hebat-hebat banget, dia merasa karena saya paling tua ya udah. Dia terus yang jadi imam, nggak mau diganti sama yang lain. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita secara adab itu merasa bahwa kita tidak lebih bagus daripada yang lain, lalu kita mempersiapkan orang lain, menurut saya itu ya bagian dari apa? Bagian dari akhlak juga gitu. Karena kalau merasa paling berhak, saya yang paling pintar di sini, ya secara etika enggak juga. Karena saya pesantren sendiri, saya paling banyak hafalannya. Kemudian dia merasa paling berhak terus gitu kan, nggak ada sopan santunnya gitu, jadi enggak juga. Takut nanti masuk ke dalamnya apa? Al-kibar. Itu apa? Kesombongan. Ada masuk apa? Ujub. Nah, ini juga enggak. Yang bagus tadi, yang bagus masing-masing kita itu berusaha untuk belajar, kemudian kita berusaha untuk menerapkan ilmunya. Ya ente walaupun masih muda, saya tahu ente itu kamu belum lahir, saya sudah gede gitu. Tapi ya saya untuk hal ini karena ente yang paling bagus bacanya, silahkan maju. Harusnya seperti itu, kita orang tua juga seperti itu. Tidak merasa ini anak bau kencornya kayak gitu juga. Ini kita harus sportif. Jadi insya Allah ini ya mungkin waktu juga yang membatasi kita, nanti bisa kita lanjutkan. Kita akan bahas nanti apa sih yang dimaksud tadi. Kalau wajibnya berjamaah fardu ain itu bagi orang yang tidak punya udzur. Nah, yang tidak punya udzur, yang dimaksud udzur untuk tidak berjamaah itu apa saja, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, fadhil mashkur. Ya.